Memang bisa jadi apa yang disampaikan benar, cuman ketika masyarakat menerima ini terkesan terlalu apa ya, berlebihan, kasar gitu kan. Sehingga yang menjadi objek dakwanya itu bisa jadi tidak mau mendengarkan karena ucapannya kasar gitu kan. Ucapannya menyakitkan gitu kan gitu. Seharusnya kalau memang ucapannya real mau memberikan informasi atau mengingatkan atau memberikan sebuah kabar gitu kan, berita ya dengan bahasa yang santun gitu kan, dengan bahasa yang sopan. Walikul lima qalin maqam kan gitu. Di bahasa mengatakan seperti itu. Artinya ketika memang suasananya itu serius, sampaikan dengan serius gitu loh. Pesannya. Iya. Jangan kemudian suasananya serius, dia berada di atas mimbar politik gitu kan, disaksikan oleh banyak petinggi. Kemudian dia malah bercanda di situ, ya kan, guyon gitu kan. Dan padahal forumnya serius gitu kan. Banyaklah bahasa Jawa yang kasar-kasar disampaikan gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan ini ya, dengan tepat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pasar Berdikaret kembali lagi di Jebret. Sobat Jebret sekalian, kembali lagi bersama saya Zakaria dan sebelah kanan saya ada Kang Rijal, Kang Yusuf dan Kang Rifik. Oke, teman-teman semua, di malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pidato. Tapi bukan hanya pidato, kebetulan karena kemarin baru saja kita mengadakan kemarin ya, benar ya? Kemarin kan ya? Kemarin baru saja merayakan Maulid Nabi ya. Sekarang hari Rabu kan? Rabu ya? Rabu nih, berarti kemarin kan Selasa kan? Nah, baru saja merayakan Maulid Nabi ya kan? Maka kita ingin berbicara tentang pidato ala Nabi. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, kenapa sih harus pidato gitu? Kenapa sih harus pidato ala Nabi? Kita milih temanya. Gimana? Kang Yusuf? Kenapa Kang Yusuf? Gimana? Kenapa pidatonya gitu kan? Orang biasanya sholat ala Nabi atau enggak misalkan minyak Nabi. Pengobatan ala Nabi gitu kan? Pengobatan atau enggak apa sih? Ruqyah ala Nabi ya kan? Atau enggak hidup berkeluarga ala Nabi gitu kan? Nah ini, itu kenapa pidato gitu ya, unik banget ya. Bahasanya sedikit berbeda pada umumnya gitu. Oh gitu, kita pengen berbeda ya. Ambil pidato itu kita melihat bahwasanya Nabi ini kan sosok pemimpin gitu. Ya kan, sosok pemimpin negara. Kemudian kita kita jadikan perbandingan dengan pemimpin hari ini yang pastilah pemimpin itu berpidato, memberikan ucapan kepada rakyatnya. Jadi nanti kita kita bandingkan nih pidato kayak Nabi itu gimana, kemudian dengan pidato pemimpin sekarang itu gimana sih? Iya. Refleksi. Refleksi. Ya. Tapi sebenarnya ini berangkatnya berbeda ya. Soalnya kan filosofi kenapa kemudian kita mengangkat pidato ala Nabi, karena ini berkaitan dengan keresahan ya kan, yang hari-hari ini pidatonya bikin keresahan dan khawatir gitu kan. Jadi ada pidato seorang pemimpin yang menimbulkan kontroversi, dari pidatonya itu ya, kerusuhan, huru-hara. Jadi kita bandingkan nih, Nabi pidatonya apa kayak gini gitu loh. Oke. Jadi gitu guys ya, kurang lebih. Jadi memang pidato ini memang sangat penting kita bahas di zaman sekarang. Penting banget. Penting banget ya. Karena bicara itu bukan hanya tentang setiap kata-kata yang disampaikan itu kan, tanpa melihat maknanya itu kan, kemudian durasinya itu kan, kemudian tanpa melihat kondisi ataupun tempatnya gitu kan. Sehingga apalagi ketika diucapkan oleh seorang petinggi gitu kan ya, seorang yang memiliki power, kekuasaan, tentu ini menjadi menjadi titik pusat perhatian. Dan efeknya pun luar biasa ya terhadap rakyat gitu kan. Soalnya yang ngomong pemimpin gitu kan. Gitu. Kalau yang ngomong anak kecil misalnya baru main sore disuruh ceramah, kayaknya nggak bakal didengar. Berarti kalau kita langsung masuk dalam materi ya, dari sudut pandang Islam tuh, kenapa sih, maksudnya mengapa Islam itu sangat memperhatikan ucapan seseorang? Mobil khusus di sini mungkin ucapan seseorang ketika dia adalah seorang pemimpin gitu.
Kenapa sih gitu? Kalau menurut Kang Rijal gimana? Islam sangat memperhatikan gitu kan masalah ucapan gitu kan atau perkataan. Karena ketika seseorang itu kemudian mengucapkan sesuatu, ya, maka kita harus bisa memastikan objek dari yang sedang kita ajak bicara ini itu tidak merasa kesulitan gitu kan, itu tidak merasa tersinggung gitu kan, itu tidak merasa kemudian menyakiti hatinya gitu kan. Seperti itu. Sehingga pilihan kata setiap kali yang keluar dari mulut itu memang harus diseleksi gitu kan. Artinya jangan kemudian sembarang bicara gitu kan. Orang mungkin untuk berbicara bisa ya mudah gitu kan ya. Tetapi untuk bagaimana setiap kata yang keluar dari lisannya atau mulutnya itu bermakna dan juga apa namanya bahasa elegan gitu kan, itu butuh apa namanya persiapan gitu kan. Ya. Apalagi Islam itu kan mengajarkan apabila engkau tidak bisa mengucapkan yang baik maka diam gitu kan. Faliyatul khairan au liyasmut gitu kan. Kalau ente nggak bisa ngomong baik udah diam aja gitu loh. Jadi kalau bisa berbicara atau menyampaikan suatu hal itu dengan bahasa yang baik gitu kan. Walaupun tujuannya adalah mengevaluasi, tujuannya ingin memberikan peringatan gitu kan. Tentu Islam juga harus memperhatikan kata-katanya nih. Jangan sampai kemudian yang diambil dari kebun binatang kosakatanya keluar semua gitu kan. Apalagi dia itu seorang Bahasa pemimpin. kasar gitu ya. Iya. Bahasa kasar mungkin kayak apa tuh? Bahasa kasar kayak Kucing. Kucing. Ini untuk seluruh kalangan ya, artinya Iya. bukan hanya kepada para pemimpin aja, para pejabat Iya. yang memiliki otoritas, tapi juga termasuk kepada para dai, para penyeru gitu kan. Jadi emang hukum dasarnya itu intinya kalau kita berkata itu harus yang baik gitu ya. Memang bisa jadi apa yang disampaikan benar, cuman ketika masyarakat menerima ini terkesan terlalu apa ya, berlebihan, kasar gitu kan. Sehingga yang menjadi objek dakwanya itu bisa jadi tidak mau mendengarkan karena ucapannya kasar gitu kan. Ucapannya menyakitkan gitu kan gitu. Seharusnya kalau memang ucapannya real mau memberikan informasi atau mengingatkan atau memberikan sebuah kabar gitu kan, berita ya dengan bahasa yang santun gitu kan, dengan bahasa yang sopan. Gimana Ki, ada tambahan nggak Ki? Ya tadi emang prinsip dari Islam sendiri pertama mungkin harus benar dulu ya, karena Allah pun udah ngatur itu. Pertama kan kita ngambil dari sisi bagaimana Rasul menyampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu Taqullaha kulu qawlan sadida, itu kan prinsip utamanya dulu tuh benar. Kemudian yang lainnya menyusul tadi betul bagaimana kondisinya, cara mengucapkannya yang baik gitu kan. Bahkan Nabi, kalau kita ngambil cerita Nabi Musa ya datang kepada Firaun pun Oh iya benar. datang Jadi qawlan layyinan, layyinan. perkataan yang lembut supaya bisa diterima. Sampai setingkat Firaun aja harus dengan yang lembut gitu ya ngomongnya gitu. Jadi masya Allah banget sih. Iya. Kan tadi sempat disinggung ya sama Kang Rijal tentang fal yakul khairon au liyasmut ya. Nah, sebenarnya dalam kan berkata yang baik atau diam. Nah, kalau kita lihat dari hadis itu, sebenarnya kalau kita pengen gali lebih dalam gitu ya, maksudnya dalam pembahasan di malam hari ini gitu, sebenarnya ada gak sih prinsip-prinsip gitu yang mungkin bisa harus mungkin kita pegang gitu dalam berkata-kata gitu dari hadis tersebut, mungkin ya prinsip-prinsip ketika kita mau ngomong atau berpidato dan sebagainya gitu. Prinsip-prinsip yang lebih dalam. Ya, prinsip yang kita perlu perhatikan ketika berbicara ya. Kita kan berpatokan kepada Nabi gitu kan ya. Bagaimana Nabi menyampaikan sebuah informasi gitu kan. Bagaimana Nabi berpidato kan sesuai dengan tema kita ya kan. Pidato ala Nabi. Jadi Nabi itu dikatakan dalam satu hadis, buistu bijawami'il kalim, aku diutus dengan bawa jawami'il kalim. Nah, jawami'il kalim itu ulama menafsirkan atau memberikan pendapat ada dua. Pertama adalah yang dimaksud Nabi membawa jawami'il kalim itu adalah pertama Al-Quran, karena Al-Quran itu kan isinya adalah sebuah perkataan yang mudah dipahami, jelas gitu kan, dan tidak terlalu bertele-tele gitu kan. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan yaumil kalim itu adalah yatakalam bil qaulil mujiz, dia berbicara dengan apa namanya perkataan yang ringkas gitu kan. Kemudian al-qalilil lafzi, sedikit lafadznya, teksnya,
tapi al-katsiril ma'ani itu kan. Maknanya. Tapi maknanya itu luas itu kan. Seperti itu. Jadi Nabi itu memang ketika berbicara seperti itu. Bahkan dikuatkan ketika ada satu kisah ketika Nabi mengutus dua seorang sahabatnya. Pertama Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang kedua ada yang namanya Muaz bin Jabal. Terus keduanya untuk pergi ke Yaman, gitu kan, untuk mendakwahkan di sana. Sampailah di sana ya, kemudian bertemu dengan masyarakat dan Abu Musa ini sempat bertanya kepada Nabi, ya, bagaimana hukum mengenai fermentasi gandum, gitu kan, dan juga fermentasi madu, gitu kan. Kemudian Nabi menjawab setiap yang memabukkan maka itu haram, gitu kan. Berarti artinya kemudian Abu Musa al-Asy'ari menangkap dari perkataan Nabi ini, Nabi berbicara itu singkat, ya, padat, jelas, gitu kan. Seperti itu, sehingga yang perlu untuk kita jadikan prinsip utama tadi itu singkat, padat, jelas, gitu kan. Kalau bahasanya jawamiul kalim tadi, sebagaimana Nabi membawa prinsip tersebut ketika menyampaikan sesuatu, ya. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi itu apa ya, basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assir. Di setiap kali berbicara itu sampaikanlah kabar gembira dan jangan sampai kemudian membuat mereka itu lari, gitu kan. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, pesan itu atau pidato, jangan sampai kemudian membuat orang yang mendengarkannya males, gitu kan. Bukan gedek gak ada, gitu kan, gitu. Jelas. Ya kan, Nunduk apa ini, semua. gitu kan. Dari Bikin kesel, ya. dari awal aja udah gak enak gitu ya. Iya, basyiru, sampaikan yang bikin mereka gembira, gitu. Wala tunafiru, jangan sampai kemudian menyampaikan yang mereka itu bahasanya pengen lari lah, gitu kan. Iya, baru pembukaan udah pada nunduk. Udah duduk ya kan, atau udah tahu nih pasti ini lagi. Wah, ini pasti kasar nih kan. Ini pasti pidatonya, wah udah kemana tahu, gitu kan. Ya, kemudian dia siru wala tu'assiru, kemudian mudahkan dan jangan persulit, gitu. Itu yang kedua, gitu kan. Jadi memang harus dipegang juga prinsip tersebut, gitu kan. Di setiap kali kita bertemu dengan orang, baik itu ketika diskusi, dialog, ataupun yang menjadi objek dakwah kita, memang kalau bisa tadi sampaikan dengan lembut, gitu kan, berikan kehangatan dalam komunikasi, gitu kan. Kemudian yang ketiga itu lagi, gitu kan, ada satu peribahasa mengatakan likulli maqamin maqam, ya. Setiap tempat itu ada pembicaraan, gitu loh. Jadi bicara itu sesuai tempat, gitu. Walikulli maqalin maqam, kan gitu. Peribahasa mengatakan seperti itu. Artinya ketika memang suasananya itu serius, sampaikan dengan serius, gitu loh. Pesannya. Iya. Jangan kemudian suasana serius, dia berada di atas mimbar politik, gitu kan, disaksikan oleh banyak petinggi. Kemudian dia malah bercanda di situ, ya kan, guyon, gitu kan. Dan padahal forumnya serius, gitu kan. Banyaklah bahasa Jawa yang kasar-kasar disampaikan, gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan ini ya, dengan tepat, gitu kan. Dan jangan juga kemudian kalau memang waktunya itu menuntut cepat, tetapi dia berpidato lambat, gitu kan, atau panjang, gitu kan, yang membuat kemudian orang itu apa sih yang disampaikan, gitu kan, kan gitu. Nah itu setidaknya yang perlu dijadikan pegangan, ya, prinsip tadi. Pertama ya ringkas, padat, jelas. Kemudian yang kedua, kalau bisa memberikan kehangatan dalam komunikasi ataupun isi pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah tadi setiap perkataan ada tempatnya, gitu kan. Jadi sesuaikan kondisinya, gitu kan. Karena itulah yang kemudian menjadikan pesan ini bisa diterima. Karena yang namanya informasi kita pidato itu bukan hanya kemudian kita menyampaikan kepada mereka, ya, sampai kepada mereka, tapi bagaimana kemudian tembus kepada pemikiran dan hati mereka, gitu. Jadi yang intinya yang disampaikan oleh Kang Rijal ini ketika Nabi berpidato itu jelas, ya kan, jelas, bermakna, kemudian sesuai dengan tempatnya, gitu kan. Tapi kan semisal ada orang, gitu kan, dia itu pidato di depan teman menggunakan bahasa yang tadi kasar, cuman dengan maksud dia itu bercanda, gitu loh. Terlebih lagi dia itu seorang pemimpin, gitu kan, seorang pemimpin. Apakah cukup dengan mengatakan saya ini sedang bercanda, kayak gitu, cukup gitu, klarifikasinya seperti itu, gitu. Padahal itu efeknya luar biasa, gitu kan, di masyarakat. Jadi Wah ini gitu loh, malah menunjukkan apa ya, menunjukkan
kualitasnya sendiri gitu loh. Bahwasanya kualitasnya itu Rendah. rendah. Ya, untuk mencairkan suasana gitu maksudnya mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Tapi menurut yang Rizal gimana tuh? Maksudnya apakah pemimpin Bisa itu diterima apa enggak ya? ya bercandanya seperti itu, kemudian dia mengatakan ih bercanda doang gitu kan? Apakah seperti itu bisa diterima? Sebenarnya tadi untuk apa? Saya coba jawab ya. Untuk bercanda di sekitar panggung, apalagi berpidato sekelas presiden itu sebenarnya kalau bercanda itu kan, apalagi pidato itu ada konsekuensinya gitu kan, semuanya gitu kan. Bagi seorang pemimpin di depan mimbar aja, maka Kang Ijal disampaikan wali-kuli makomnya gitu kan. Kalau udah ada tempatnya, setiap tempat itu ada tempatnya, setiap tempat bicara juga ada ya Ada porsi tempatnya juga, masing-masing ada ya. porsi masing-masing. Jadi kalau mau bercanda kayaknya, kalau ini pemahaman awam aja ya, kalau bercanda gitu kan setingkat presiden, mohon maaf kan, ataupun petinggi-petinggi Atau dai-dai lah ya. iya, di atas mimbar itu kayak kurang pantas gitu kan. Itu mungkin anak kecil juga udah tahu lah gitu awam kalau bercanda, apalagi bobo yang kasar, bercanda ngalor ngidul, bahkan menyakiti hati masyarakat, itu pun mungkin orang awam pun udah tahu itu kurang pas gitu, apalagi dikatakan oleh tinggi gitu. Tapi itu emang udah ada di negeri Konoha aja atau emang di negeri luar ada juga yang seperti itu? Saya belum dapat datanya. Di Wakanda. Hah? Di Wakanda. Kalau kita lihat ke Korea itu kan serius gitu kan. Korut. Bahkan audiensnya itu salah satu pejabatnya aja yang telat aja itu kan klarifikasi gitu. Digantung. Klarifikasi dia minta maaf gitu kan seluruh rakyat yang ada di situ. Ya, kalau ini sampai apa namanya? Rapat tidur. Pejabat itu audiensnya itu kan. Pidatonya tadi ngawur gitu kan. Kayaknya lama-lama jadi negeri stand up Iya, stand up. Ya wajar ketika netizen itu banyak yang menggoreng gitu kan. Iya. Ulamanya Tapi yang lebih parah lagi ya, kan tadi kan misalkan dia ngomongnya bercanda, tapi yang lebih parah lagi bukan cuma ngomong kasar, tapi misalkan dia nyuruh ya yang berbeda ini nyuruh pacaran kan. Ada ini iya, dia maksudnya bukan cuma kasar, tapi ini sampai ke melanggar norma kan. Apalagi kan kita negara yang memang Islam. Negara Islam. Beragama. Terus tiba-tiba dia ngomong nyuruh pacaran. Itu udah melanggar batas tuh. Dia bilang 10 tahun lagi kamu nanti pacaran tuh udah sabuk hitam gitu kan. Waduh, gimana tuh? Tapi itu yang bikin jadi jadi pertanyaan besar tuh, maksudnya itu sekelas pemimpin gitu lah, sekelas pemimpin mulai dari tadi yang pidatonya, kemudian audiensnya malah pada begitu, kemudian ada tuh yang ngaco-ngaco juga tuh, yang kayak menteri apa gitu kan, dia ngomong aneh banget gitu loh, nggak nyambung sama kondisinya gitu loh. Tapi kenapa bisa ada kayak gitu ya? Gitu kan. Di negeri Konoha ini kayak gitu. Ya karena ini sih apa namanya, filternya kurang kuat gitu kan ya, sehingga pejabat-pejabatnya wajar gitu kan yang terpilih ya karena dasar loyalitas saja bukan kapasitas gitu kan. Sekarang antum punya loyalitas apa terhadap presiden sekali gitu kan. Misalnya antum sering nyapuin gitu kan, walaupun sampai sekarang nggak dikasih komisaris gitu kan. Bahwasanya sampai apa namanya itu angka 700 ribunya itu disapuin masih gitu kan, 700 ribunya akunin apalagi tuh yang dokter terbang itu masih disapuin gitu kan, sempet-sempetnya gitu kan punya celah buat membela gitu kan. Dan memang orang itu menyampaikan sesuatu itu kan cerminan dari isi kepala dan hati gitu kan. Jadi memang apa namanya natural seperti itu ya kan. Ada orang sering ngomong ini kasar gitu kan, yang ngomong yang jelek gitu kan, itu memang cerminan atau refleksi dari pikiran dan hatinya gitu kan. Kalau memang pikirannya jelek maka wajar ketika yang disampaikan juga jelek gitu kan. Itu hatinya jelek ya wajar juga gitu kan. Tapi memang untuk sekelas pemimpin gitu kan, seharusnya kalau untuk pemimpin itu ya lihatlah contohnya Rasul sebagai pemimpin terbaik seperti apa gitu kan. Atau kalau memang tidak sampai kepada Rasul, lihat salah satu yang paling tegas Umar itu kan, katanya kan
katanya kan bisa main sama Umar gitu kan, wakilnya Ali gitu kan. Coba lihat Ali gimana. Kan itu dulu Iya. ya kan. Ini kayak Umar gitu kan. Ini kelamar Iya, Ini kayak Ali wakilnya gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat, kita tuh selalu dihadapkan dengan contohnya pidato-pidato yang kurang memuaskan untuk kita, bahkan menyakitkan hati kita gitu. Gimana sih gitu kita menilai itu, teman-teman menilai sebuah pidato itu berbobot gitu, isinya bagus, apakah dari niatnya, Iya. dampaknya atau kata-katanya Iya. itu dari Rasulullah sendiri gitu. Adakah contoh? Iya, mungkin tadi kan kadang-kadang gini ya, maksudnya apakah ketika misalnya ada seorang pemimpin dia ngomong tapi serius gitu, apakah itu juga hal yang bagus gitu bang? Iya. Misalkan, ya kan serius semuanya juga kadang ngantuk ya. Nah, maksudnya gimana sih standar penilaiannya itu Iya. yang apa ya? yang bagus untuk Yang Iya. bagus gitu supaya kita bisa menilai, oh ini bagus pidatonya, oh ini enggak gitu. Maksudnya standarnya itu gimana gitu bang? Hah? Karena ini enggak benar. Sebenarnya untuk standar bagus atau tidaknya pidato itu kan ada ilmu ini ya, tentang retorika pidato itu kan. Kayak merujuk kepada standar pada umumnya aja gitu kan. Menjelaskan pesannya itu bisa tersampaikan dengan baik ya kan pada audiens, itu intinya seperti itu. Kemudian terkait dengan apa namanya, kata-kata yang dipilih itu juga kemudian termasuk bagian yang penting juga gitu kan. Dan di aspek yang lain tadi dia mampu apa namanya membawa suasana gitu kan audiens itu. Jadi memang pidato itu sebenarnya sederhana gitu kan. Cuman yang krusialnya itu tadi gitu kan, ketika dia itu menempati posisi sebagai pejabat tinggi ya kan, dia itu kan disorot oleh media ya kan, dia dilihat oleh masyarakat gitu kan, sehingga harus sangat berhati-hati sekali gitu kan ketika menyampaikan gitu. Nah, tetapi seringkali realitanya kita lihat tadi gitu kan ya, bahkan sudah apa namanya tertanam dalam benak kepala masyarakat Indonesia, pasti kalau dia pidato pasti ada masalah gitu kan, pasti ada masalah, pasti ada yang blunder gitu kan, ada gebrakan baru. bahkan orang yang main saham ya kan, anak punya teman dia main saham, katanya dia cerita setiap presiden itu naik mimbar politik gitu kan, itu saham tuh anjlok tuh gitu kan. Nggak tahu ya, aneh nggak tahu korelasi ekonomi juga ya. Iya, aneh nggak tahu korelasinya itu kan, tapi setelah dia turun berapa hari Menurut kemudian dia itu gitu. ini lagi stabil lagi gitu kan. Nah, Nggak tahu gitu kan, kalau yang sampai seberpengaruh itu ya berarti kan harus lebih teliti lagi tuh ketika menyampaikan kan gitu. Ya, gitu. Makanya seorang pembicara itu tadi, selain dia itu mampu beretorika gitu kan dengan baik gitu kan, dengan lancar gitu kan, tapi ingat itu bukan intinya gitu loh. Kalau yang Anda dapat dari apa namanya ilmu komunikasi gitu kan ya, inti yang lebih dalamnya adalah tadi supaya apa, supaya orang yang sedang kita ajak bicara gitu kan, itu dia bisa menerima apa yang kita sampaikan, itu seperti itu ya. Kalau cuma menyampaikan saja gitu kan, apalagi ditambah dengan bahasa yang kasar, dengan ucapan yang tidak senonoh gitu kan, tadi ya itu pasti ditolak gitu kan, seperti itu. Sehingga tadi kalau dikisahkan oleh para nabi ya kan, bertemu dengan rezim Firaun, contohnya Nabi Musa itu dengan ucapan yang halus gitu kan, lembut gitu kan, dan Islam mengajarkan seperti itu. Bahkan di ayat yang lain itu kan apa tuh, ud'uillah sabili rabbika bil hikmah, ketika menyuruh pada jalan Tuhan ya, bil hikmah wal mau'izatul hasanah, dan pesan yang baik, wajadilhum billati, kalau memang harus berdebat ya kan, ahsan, dengan dialog yang paling baik. Itu ditujukan kepada orang-orang yang di luar Islam gitu kan, apalagi yang nonton ada Islam gitu kan, harusnya lebih baik lagi, lebih santun lagi gitu kan. Jangan sampai kemudian tadi ya, kata-kata yang tidak nggak enak terdengar di telinga itu kemudian keluar gitu kan, apalagi informasi data yang disampaikan itu kadang nggak valid. Itu yang bikin kecewa masyarakat juga gitu kan. Indonesia ekonominya sedang stabil bagus kan gitu, datanya dari mana dibandingkan misalnya dengan negara apa namanya negara luar Eropa yang negara maju
Indonesia kan masuk kan negara berkembang Iya. dibandingkan perkembangan negara-negara maju gitu kan. Lanjut. Negara maju itu naik berapa persen aja itu udah bagus banget gitu kan. Sementara Indonesia naik segitu ya kalah jauh gitu kan. Jadi salah membandingkan kadang-kadang gitu informasinya gitu kan. Apalagi menyampaikan apa lagi hutang gitu kan. Kadang-kadang apa ya tipu-tipu gitu kan. Nah ini satu lagi tadi, artinya ketika menyampaikan informasi itu harus benar valid gitu kan. Artinya harus kalau bahasa Al-Quran itu tabayun dulu ya. Iya. Makanya salah satu koreksi masyarakat kepada pemerintah itu harus memperbaiki cara komunikasinya. Iya. Data yang disampaikan harus valid gitu kan. Jangan sampai data yang disampaikan yang diterima oleh masyarakat palsu. Nah, dan ingat masyarakat hari ini sudah banyak yang sadar, ya sudah banyak yang cerdas gitu kan. Iya. Setiap kali pejabat naik ke atas sembah politik itu menyampaikan pidato Indonesia stabil, kita akan menuju Indonesia emas tahun 2045. Sedangkan karena ada yang namanya apa namanya? Hopeless. Bukan apa namanya? Kalau usia itu namanya istilahnya apa? Produktif. Iya, Usia produktif. usia produktif gitu kan ya. Hilirisasi. Apa namanya? SDM. Iya, SDM-nya itu istilahnya lupa tuh. Istilahnya itu bahasa itu usia apa namanya? Pekerja itu apa istilahnya? Produktif. Hah? Hilirisasi. Bukan kan? Usia orang yang bisa kerja, bagus buat kerja. Iya, apa namanya? Produktif. Iya, Usia produktif. Apalagi kalau sampai nyampein data kayak pengupas bawang 1 kilo 700.000. 700.000. Padahal kan masyarakat tahu sendiri kondisi di lapangan Nggak itu. masuk logika. Gak masuk logika yang ada di Sekilo masyarakat. bawangnya aja berapa gitu kan dibandingkan dengan gajinya ya rugi lah ini. Oh itu kalau kata salah satu buzzernya ini itu bukan 700.000 itu 700 perak sebenarnya. Mungkin Gitu itu kan. jauh. Ada buzzernya itu ada dilansir di majalah atau apa tulisan apa seperti itu kan. Karena Berarti di teksnya itu ada yang salah berarti Dan ya. katanya itu memang sebuah kewajaran gitu kan. Kewajaran. Ketika orang menyampaikan salah itu wajar. Tapi ini sayang berkali-kali. Iya, salah mulu gitu kan. Ya gitu. Tadi makanya pentingnya itu Nabi juga mengajarkan ketika menyampaikan sesuatu sampaikan yang benar, jangan menyampaikan sesuatu yang bohong gitu kan. Itu dulu dasar yang paling penting. Nah, itu masuk juga tuh kan. Jadi kalau orang udah menyampaikan kebohongan udah mati sebenarnya. Iya, untuk menyampaikan sesuatu untuk di mimbar itu intinya mungkin benar atau tidak ya. Perlu atau tidak, tepat atau enggak, dampaknya juga itu yang Iya. penting. Itu ya. Itu mungkin yang tadi kebenaran dari informasi itu masuk dari jantung sebuah pesan gitu kan ya. Di samping memang misalnya dia retorikanya kurang atau dia kurang paham kondisi itu kayak perkara pinggiran aja gitu kan yang memang bisa nanti dilengkapi gitu kan. Tapi memang seharusnya ya bagi para pemimpin itu mempunyai skill komunikasi yang baik gitu kan. Harusnya gitu kan. Jadi kemudian ketika ditanya ini misalnya ditanya apa namanya bagaimana cara biar sukses gitu kan untuk anak-anak pesantren gitu kan. Kemudian jawabannya udah taat sama kiai ya kalau enggak Simple pada jelas. Simple pada jelas kan. berarti kan tadi kalau kita mencari keideaan kan tadi kita Kang Rijal tadi sempat nyebutin ayat-ayat ya kan dan sebagainya gitu. Bisa gak sih Bang mungkin diceritakan sedikit seperti apa sih sosok Nabi kan sebagai seorang pemimpin yang paling ideal gitu kan, sosok beliau tuh ketika dalam menyampaikan pidatonya gitu. Iya. Mungkin bisa diceritain sedikit gitu Bang. Seperti apa sosoknya gitu bisa. Nabi itu ketika berpidato gitu kan ya. Ketika berpidato itu memang dalam keadaan serius gitu kan. Artinya menyampaikan pesan tidak main-main gitu kan. Apalagi ketika bahasanya beliau mengumpulkan masyarakat gitu kan. Salah satunya kita ambil contoh gitu kan. Ketika pamannya yang tidak mau masuk Islam itu yang selalu menzolimi Nabi ya kan. Sehingga tercantum namanya menjadi surat Al-Ahzab itu kan dikumpulkan ya kan masyarakat ketika itu ya kan diseru lah bahasa gitu kan ya. Nabi naik ke atas ya kemudian Nabi menyampaikan gitu kan bahwasanya pamannya ini celaka gitu kan pamannya ini apa namanya tidak akan masuk surga ya karena apa namanya karena masih berpegang teguh ya pada agama nenek moyang gitu kan. Artinya Nabi menyampaikan informasi yang jelas gitu kan ya. Dan juga serius gitu kan.
Harus jelas dalam arti benar, gitu kan. Kemudian serius, dan memang Nabi nggak bercanda di situ, ya kan. Soalnya Karena emang momennya lagi serius. Ya? momennya serius ya, itu bukan sedang bercanda. Mungkin kalau sedang kumpul biasa, Nabi terkadang bergurau, tapi berguraunya Nabi itu intinya tuh nggak pernah bohong. Iya, bahkan ada yang bilang bercandanya Nabi itu nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong, ya kan. Gitu. Gimana dong bercandanya Nabi? Pernah satu cerita gini, ada kasus gini, ada seorang nenek, Iya, benar tahu. nenek datang kepada Nabi, kemudian menanyakan, wahai Nabi, apakah saya nanti ada di surga? Kata nenek itu, kamu nggak ada. Nggak ada nenek Nggak di ada. surga. Waduh. Terus gimana? Ya, yang gitu. Akhirnya nangis tuh nenek-nenek. Ya, kemudian jelaskan oleh Nabi. Wahai nenek, ya bahasa gini ya, bahasa seperti itu, Pak. Wahai nenek, sungguhnya di surga itu orang-orang itu akan kembali kepada usia-usia muda. Jadi nggak ada orang-orang yang tua, gitu loh. Oh iya. Itu kan nggak berbohong, Iya. benar gitu kan. Bahkan di cerita yang lain, selain Nabi sahabat lah gitu kan, sahabat ketika itu bernama Abu Bakar, itu kan sahabat setia Nabi gitu kan. Akhirnya ngular nih apa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, gitu kan. Ketika ada orang atau musuh Islam itu mencari tentang keberadaan Nabi gitu kan. Abu Bakar nih sedang bawa Nabi, tapi ada orang ya kan pengen nyari Nabi, dia nggak kenal Nabi mukanya seperti apa, ya. Dan kalau memang dikasih tahu oleh Abu Bakar, ini Nabi bakal terancam ini kan, karena memang sedang dicari-cari, ya. Kemudian ditanya, itu siapa orang sebelah kamu gitu kan, ya. Apa yang dikatakan Abu Bakar, ini penduduk jalan. Ya. Menurut jalan. Iya, Jalan. itu kan maknanya bisa luas ya. Iya. Ya, gitu. Maksudnya mungkin penduduk jalan kepada Islam, seperti itu kan bisa, ya kan gitu. Artinya sampai kepada para sahabat pun meniru bagaimana kemudian komunikasinya Nabi gitu kan, atau cara Nabi berbicara itu tidak sampai kemudian berbohong gitu kan. Dan memang di banyak pidato Nabi ketika mengumpulkan itu serius dan benar datanya gitu kan. Kemudian di samping itu Nabi selalu menekankan adalah untuk bertakwa kepada Allah gitu kan. Nah itu seringkali kalimat takwa itu diulang-ulang dalam setiap pidato Nabi gitu kan. Artinya menyuruh orang kepada ketakwaan gitu kan. Yang belum menyembah Allah disuruh untuk menyembah Allah gitu kan. Karena memang objeknya ini kaum kafir Quraisy gitu kan. Kalau memang objeknya itu adalah kaum muslimin sendiri, diminta untuk bertakwa. Itu menjadi ciri khas Nabi dan ditiru oleh para sahabat gitu loh. Artinya gaya bagaimana berpidato Nabi pertama dari serius, kemudian yang kedua menyampaikan berita yang benar gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tadi adanya wasiat-wasiat yang kemudian bisa tertanam kepada pendengarnya, terutama adalah takwa tadi supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Menarik ya, maksudnya berarti Islam tuh benar-benar sampai segitu apa ya, detailnya lah ya. Ya, detail. Detail banget sampai pidato pun Nabi contohin gitu. Begini loh cara berpidato gitu kan. Bukan yang asbun dan Asbun blunder. dan sebagainya kan. Malah ketika dia ngomong tuh kayaknya ribut mulu bawaannya gitu ya. Ada mulu problemnya. Iya, efeknya tuh kayaknya nggak baik gitu ya. Mulutnya beracun. Karena yang pidato bukan tempatnya untuk bercanda ya gitu. Iya. Bercanda, Nabi bercanda, cuman bercanda bukan di forum kayak gitu ya. Forum pidato tadi gitu kan, bercandanya ketika sedang berkumpul dengan para sahabat ya kan, sedang menikmati sore gitu kan. Sahabat bertanya di situ bercanda terjadi gitu kan. Nabi tersenyum gitu kan. Ya terlebih lagi untuk seorang pemimpin gitu, cerminan gitu kan. Aduh, bahaya banget kalau kayak gitu terus kan. Rakyatnya juga merasa tidak percaya diri gitu kan, melihat pemimpinnya malah, aduh pemimpin gua kayak gini nih. Kalau bercanda ketika pidato kesana itu dia itu nggak mempunyai karisma. Iya, menurunkan Nggak harga punya diri wibawa. sendiri. Kan gitu. Bahkan contohnya jadi meme di media sosial, Nah, jadi bahan lawakan. Iya, menawarkan. benar pas. bahkan di setiap pidato itu kritik selalu muncul, itu kan selalu ada Ada sebelumnya ada apa gitu kan. Jadi Ada yang efeknya luar biasa. Tapi sayangnya berhubung dengan waktu ya, kita sebenarnya masih banyak nih yang bisa kita bahas gitu kan. Tapi berhubung dengan waktu kita terbatas gitu. Mungkin Bang Rijal bisa menutup pembahasan ini dengan closing statement untuk sobat netizen jebret sekalian gitu yang menonton.
Silahkan gitu Bang Rijal. Ya, terima kasih kepada moderator. Pidato gitu kan, bukan sekedar kemudian menjadi di atas mimbar politik, ya, di atas mimbar yang agung, ya, menyampaikan kata-kata, ya, tanpa memperhatikan dari setiap kata-kata yang keluar. Ya. Terlebih lagi adalah seorang pemimpin, ya, maka pidato adalah menjadi salah satu, ya, bagian instrumen yang krusial yang harus bisa dia manfaatkan dengan maksimal, ya, supaya pesan bisa tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat mampu menerima dari apa yang dia dengar, dan dari pidato itulah, ya, kemudian mengandung yang namanya kemaslahatan, ya kan? Maka ketika ada sebuah pesan yang mengandung maslahat, gitu kan, maka sampaikan, ya. Tapi ketika ada pesan, ya, yang setidaknya mengandung kemudaratan, maka jangan kemudian disampaikan, gitu kan, dalam arti tadi, ya kan, yang tidak benar, yang tidak jujur, yang direkayasa, atau hanya sebatas asumsi semata, gitu kan. Karena audiens ingin mendengar sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, gitu kan. Dan inilah yang kemudian menjadi titik besar, ya, seorang pemimpin itu, seorang pidato itu bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Ya. Seperti itu. Indra. Baik, luar biasa dari pembahasan kita pada malam hari ini ya. Jadi ya setidaknya lah ya, kalau kita belum bisa meniru Nabi seutuhnya, minimal pidatonya gitu kan. Kita seperti Nabi gitu. dalam berkata gitu kan. Dan yang lain lah, karena ini juga. Baik, terima kasih semua buat teman-teman semua dan juga sobat netizen jebret yang sudah menyaksikan. Barangkali mungkin sobat netizen ada komentar atau tanggapan, boleh silahkan tulis di bawah ini, di kolom komentar, ya kan, di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, jebret.